Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah di malam kali ini kita akan melanjutkan penjelasan matan ar-Rasul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sekarang kita di pondasi kedua al-Aslus Tsani. Arkanul Islam al-khamsah. Dan rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah, juga menegakkan salat, syahadat, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan melaksanakan zakat, wa shaum Ramadan, dan shaum Ramadan, wa hajjil baitil haram, dan juga berhaji ke Baitullah. Dan Islam ini keseluruhannya berkaitan dengan perbuatan zahir. Semuanya berkaitan dengan amalan yang terlihat, amalan badan. Jadi level pertama itu kita level yang berkaitan dengan luar. Karena biasanya memang itu yang akan muncul, terlihat. Gitu. Di awal perubahan, seorang akan mulai muncul terlihat dari perubahan penampilan. Nah, perubahan kegiatan-kegiatan, nah maka Islam ini adalah awalan yang level ketika kita mulai memperbaiki amalan-amalan kita. Nah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah maksudnya adalah iqrarnya. Ya. Jadi syahadat di sini bukan dalam hati saja, tapi sudah diikrarkan. Jadi dia harus diucapkan. Karena hanya meyakini Allah tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka para musyrikin kafir Quraisy pun mereka meyakininya. Abu Thalib meyakininya, Abu Jahal meyakininya. Tetapi mereka tidak masuk Islam karena mereka tidak mengikrarkan itu. Jadi harus terucap secara lisan. Wadalilu syahada qawlu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan dalil syahadat dan dalil keagungan dari syahadat la ilaha illallah itu adalah Allah sendiri bersaksi untuk itu. Ya, Allah sendiri bersaksi untuk itu. Nah, semakin besar sosok, ya, semakin agung sosok yang menjadi saksi, ya, menjadi penyokong akan sesuatu, maka itu selaras dengan agungnya apa yang dipersaksikan. Dan itu secara ma'ruf di masyarakat pun demikian. Ketika yang bersaksi, misalkan tokoh masyarakat, seorang kiai, seorang syekh, ya, atau mungkin seorang yang punya jabatan, maka kita pun akan lebih tenang untuk menerima suatu pernyataan atau menerima suatu kabar. Ketika yang bersaksi, orang-orang yang terpandang. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, nah tentu tauhid, ya, tentu kalimat yang Allah menjadi saksi baginya itu adalah kalimat yang agung. Karena Rabb semesta alam yang menjadi saksi. Kemudian yang menjadi saksi juga adalah malaikat. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka itu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Jadi isinya ibadah semua. Kalau sosok yang suci, ya, sosok yang juga makhluk yang agung memberikan saksi akan kedudukan la ilaha illallah, tentu ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Ditambah wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Dan ulul ilmi, para ahli ilmu pun yang memiliki keilmuan bersaksi akan kebenaran dari pernyataan ini, kebenaran dari syahadat la ilaha illallah, menunjukkan bahwa kalau orang-orang berilmu, maka dia akan memahami agungnya makna la ilaha illallah. Dan ini pun sama, ya, sebagai dalil, ya, sebagai bukti bahwa orang-orang yang berilmu itu bisa disejajarkan oleh Allah dengan para malaikat.
dan bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri dari sisi kebenaran, ya, mempersaksikan kebenaran. Jadi jangan remehkan para ahli ilmu, sehingga kita harus menghormati ahli ilmu itu di situ, karena mengangkat derajat mereka sendiri dan mengangkat mereka bukan mereka. Nah, apa maknanya? Dan maknanya adalah ma'budu bihaqqin illallah. Maka maknanya adalah kalau kita hanya gunakan tidak Tuhan selain Allah, ini maknanya atau konsekuensinya adalah semua Tuhan adalah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan adalah Allah. Seperti tidak ada mobil kecuali berwarna merah, berarti semuanya merah. Atau tidak ada air minum kecuali aqua, karena semua air minum disebutnya aqua ya. Kalau di kita gitu, beli aqua keluarnya meskipun boikot ya. Ganti merek. Ya, jadi la ma'budu bihaqqin illallah, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan beberapa tafsir-tafsirnya menyimpang yang lain seperti tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada hakim selain Allah, maka ini adalah tafsir-tafsir yang keliru. Nah, kita tidak akan bahas di sini, kita akan bahas di kelas berikutnya ya. Dan itu agak panjang membahasnya. Tapi intinya yang benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha, ya. Di sini dalam bahasa Arab itu disebut dengan nafi. Artinya penafian atau pengingkaran, ya. Ya, la nafiya, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Sehingga kalimat ini atau frasa ini digunakan untuk menafikan atau mengingkari adanya Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian illallah musbitan. Maksudnya ini adalah mengisbat atau menetapkan. Ini adalah uslub dalam bahasa Arab untuk menetapkan hukum, menetapkan suatu hukum ya. Kalau bahasa Indonesia saya belum dapat terjemahan yang enak. Jadi menetapkan suatu pernyataan atau suatu status yang berkebalikan apa yang sudah dinafikan atau dia dikeluarkan. Ketika mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, titik di situ, maka ini penafian. Seluruhnya enggak berhak. Nah, ketika ditambahkan illallah, kecuali Allah, maka Allah ini dikeluarkan. Ya Allah ini tidak terinclude dalam pernyataan tadi, sehingga semuanya selain Allah itu tidak berhak disembah. Nah, inilah dua rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat. Yaitu kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu nafi, kemudian isbat illallah, kecuali Allah. Ketika kita sudah melaksanakan dua rukun ini, yakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, nah maka kita sudah melaksanakan tauhid. Musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi, kama annahu la syarikalahu fi mulkihi. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah ini tidak ada yang tidak berhak disembah. Ya, tidak berhak disembah. Ya, tidak ada sekutunya. Jadi bukan tidak ada tidak ada dan berhak disembah selain Allah, ya, dan tidak ada sekutu. Maka ini pun sama, ya, ini beliau menggunakan dalil rububiyah lagi di sini, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, karena tidak ada juga yang menjadi sekutu Allah dalam masalah kerajaan Allah di alam semesta. Enggak ada. Allah sendiri sebagai raja alam semesta, maka hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir ya yang menjelaskan dua makna, menjelaskan makna ini. Ya, harusnya panahnya dari bawah ya. Makna ini ya, makna nafi dan isbat, bahwa la ilaha illallah itu harus ada dua rukun nafi dan isbat. Qauluhu ta'ala, firman Allah. Nah, jadi di sini penulis tidak membawakan dari dirinya sendiri, tapi penulis membawakan bahwa Allah sendiri yang menjelaskan rukun ini, bukan saya. Ya, seakan-akan beliau berkata demikian. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, wa idza qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Nah, ini adalah nafi. Jadi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini bara'un mimma ta'budun, saya itu enggak ikut-ikutan, saya itu enggak menyembah apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya. Ya, beliau membawakan dalil rububiyah. Jadi saya tidak menyembah kecuali yang menciptakan saya.
Kalau dia nggak nyiptain saya, nggak ada urusan dengan saya dalam masalah rububiyah, nggak ngasih rezeki, nggak ngasih apa ya, apa yang disembah? Jadi illalladzi fatarani ini menekankan dari rububiyah ke uluhiyah, bahwa saya tidak akan menyembah kecuali yang memberikan manfaat kepada saya, menciptakan saya, memberi kasih rezeki. Kalau berhala-berhala yang kalian sembah, ya saya nggak mau. Dia juga bahkan Anda buat sendiri. Ya, jadi kalau mereka yang apa kayak di India misalkan, pasti ada pabrik pembuatan Tuhan. Maksudnya para pengrajin patung. Ya. Pasti ada itu. Dan kebayang ya hinanya Tuhannya tuh itu dibuat gitu loh. Itu dipukul-pukul gitu dan semisalnya. Hina sekali. Kemudian dari Allah Ta'ala ya qul ya ahlul kitab. Katakanlah kepada ahli kitab bahwa Muhammad ta'alau sini. Mari ke sini, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita bertemu pada suatu ya pernyataan atau kalimat yang setara, yang sama. Bainana wa bainakum antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, alla na'budu illallah. Kita tidak akan menyembah kecuali Allah. Nah, ini adalah isbat. Kemudian wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini adalah nafi. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak jadikan salah satu dari kita rabb atas yang lain. Nah, inilah penekanan lagi dari sisi rububiyah. Kita tidak menjadikan salah satu dari kita, masing-masing dari kita meyakini sosok yang bisa memberikan manfaat secara mustaqil, secara terpisah dari Allah dalam masalah rububiyah. Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka ternyata masih menolak, ya sudah katakan kami ini adalah orang muslim. Jadi orang yang meyakini tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kemudian tidak menyekutukannya, kemudian tidak dijadikan Rabb selain Allah, maka mereka baru berhak berkata diri mereka muslimun. Jadi sebenarnya kalau kita paham bahasa Arab, nah dalam beberapa ketika Allah membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, pasti Allah akan menutup dengan muslimun, mukminun gitu. Mereka musyrikun. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak sesuai dengan pernyataan yang Allah berikan, maka mereka tidak berhak untuk menyandang nama yang Allah sebutkan, misalnya di ujung ayat biasanya. Ya, biasanya di ujung ayat Allah sebutkan konsekuensinya, atau mereka jadi kafirin gitu. Nah, ini adalah syahadat. Jadi seseorang baru masuk menjadi seorang muslim ketika membaca syahadat la ilaha illallah. Pada disebut wa qulu syahadu bi anna muslimun. Katakan bahwa kamilah orang-orang muslim yang menyembah Allah tanpa sekutu. Kemudian wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qala ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad dan Rasulullah, firman Allah di sini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nah, jadi bahwasanya Allah sudah mengirim ya. Ja'akum, datang pada kalian rasul. Min anfusikum, dari diri sendiri kalian. Nah, kenapa harus min anfusikum? Ini sebenarnya sudah kita jelaskan bahwa kenapa rasul itu harus dari sisi manusia? Karena rasul itu harus bisa dicontoh. Kalau rasul itu malaikat, kita nggak bisa contoh. Kita akan punya alasan untuk tidak mencontohnya. Kenapa taat? Dia bisa taat ya malaikat. Jawabannya begitu. Itu jawabannya begitu. Kenapa dia bisa sabar dalam cobaan? Ya malaikat. Jawabannya akan demikian kan? Gimana? Tapi beda kalau yang datang manusia. Yang itu membutuhkan manusia dan membutuhkan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah diuji dengan kehilangan paman tercinta. Ya, misalnya dia kafir matinya, mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kita bisa mencontoh beliau? Ketika beliau disiksa, kita bisa mencontoh bagaimana sabar beliau. Ketika beliau senang, diberikan bagian dari dunia, misalkan, maka kita lihat contoh beliau, bahwa beliau tetap ingat akhirat. Ketika dikasih harta yang banyak, beliau sedekah. Ketika beliau nggak punya uang, beliau sabar. Ketika beliau menang berperang, gitu dan begini. Jadi kita bisa contoh, nah ini sosok manusia dan maksudnya manusia. Ketika beliau sudah mulai di akhir hayatnya, ketika beliau sudah mulai stabil, Islam sudah oke, beliau tetap beribadah. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, ketika melihat Rasulullah sampai bengkak kakinya, untuk tahajud, pada tahajud, sunnah, itu bengkak. Ya Rasulullah, sudah diampuni dosamu yang dulu dan sekarang.
sudah masuk surga dijamin. Masih tahajud sampai kaki bengkak. Kalau Rasulullah menjawab, "Fa akuna abdan syakura." Nggak bisa saya jadi hamba yang bersyukur. Lihat, ketika Rasulullah sudah diberikan nikmat yang maksimal oleh Allah di dunia, sudah nggak usah mikir akhirat. Apakah beliau berhenti beribadah? Enggak. Beliau terus nambah. Beliau terus nambah. Dan ini nanti akan ada hubungannya dengan ihsan. Seorang ketika mau mencapai level ihsan, maka dia harus hint atau dalam hint atau tips triknya atau bocoran bagaimana bisa mencapai level ihsan ada di hadis yang tadi. Afala akuna abdan syakura. Salah satu bentukan tips triknya itu ada memahami hadis tadi. Nah, dan bagaimana kita bisa bersyahadat kepada Nabi dan melaksanakannya? Yang pertama, mana syahadat Muhammad SAW? Itu yang pertama, beriman kepada beliau. Yang ketika sudah beriman kepada beliau adalah Rasulullah, ta'atuhu fima amr. Ya, taat kepada beliau dari ta'atuhu fima amr. Bertaat kepada perintah-perintah beliau, ya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Dan membenarkan apa yang beliau kabarkan meskipun enggak masuk akal. Ya, karena berkaitan misalkan hal-hal yang mungkin masih gaib. Apalagi di zaman sahabat, kita mungkin sekarang sudah mulai bisa dibuktikan dengan sains. Tapi kalau di zaman sahabat nggak mungkin bisa mikir kenapa kalau lalat masuk ke dalam air dicelup gitu. Padahal kotor. Tapi di zaman sekarang mungkin bisa dibuktikan. Kenapa kalau anjing menjilat harus dipakai tanah? Para sahabat dulu sami'na wa ata'na. Wa istinabu ma'anhu naha wa zajar. Meninggalkan apa yang beliau larang. Wa an la yu'badallahu illa bima syara. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Itu tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Karena hakikatnya syariat yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah datang dari Allah. Ya, hakikatnya apa yang beliau contohkan masalah ibadah itulah yang diinginkan, itulah yang diminta oleh Allah dari hambanya. Dan karena Allah tidak bisa turun langsung menjelaskan langsung karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Rasul nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kita ibadah yang dicintai oleh Allah. Sehingga kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga fokus kita mengejar sunnah Rasulullah itu bagaimana sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Ya. Dan, yang paling paham kalau teman-teman mungkin sebagian yang juga ikut kelas fikih ya bersama kami bahwa fikih itu dalam masalah penafsirannya ya itu dia fleksibel ya. Fikih itu ya dia tidak sulit untuk mengatakan salah benar. Ya, beda dengan akidah yang kita pelajari. Akidah itu hitam putih, ada fikih itu gray area, dia adalah abu-abu. Nah, ketika seorang menafsirkan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW, maka terkadang maksudnya bukan lawannya adalah bid'ah. Nah, ini harus dipahami. Karena sunnah dalam masalah fikih, sunnah dalam masalah amalan, bukan lawannya adalah bid'ah. Kalau dalam akidah iya, ini sunnah, ini bid'ah, lawannya begitu. Tapi kalau dalam fikih kan enggak. Sunnah lawannya belum tentu makruh. Sunnah lawannya bisa mubah. Nah, ini harus dipahami. Karena kekeliruan ya. Ketika sebagian seperti menyatukan antara ngaji fikih dan ngaji akidah. Sedangkan istilah-istilah yang digunakan di dalam fikih maupun dalam akidah itu berbeda. Sunnah dalam fikih artinya dia berpahala. Sehingga maksud sunnah Rasulullah SAW dalam masalah fikih artinya yang ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ada dalilnya. Cukup itu. Ya bukan berarti harus plek ketiplek gitu. Dan kalau plek ketiplek pun ini akan sesuai dengan pemahaman para ulama yang menafsirkan itu. Dan itu bisa berbeda. Nah, itu hanya coba bisa mencapai derajat dugaan kuat atau dhon. Nah, sehingga tidak boleh kita menghakimi amalan fikih yang dilakukan oleh saudara kita hanya karena kita belum tahu. Ingat, belum tahu. Bukan berarti nggak ada dalilnya, belum tahu dalilnya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mengatakan tidak ada dalilnya, berarti seakan-akan kita sudah menguasai seluruh dalil dalam agama Islam.
Al-Quran, hatam 30 juznya, hadis hatam dengan puluhan ribu dan ratusan ribu sanadnya, kemudian ada ijma para ulama sudah kita hafal, dan semuanya ada kias yang bisa kita turunkan, analogi, dan luar biasa banyak dalil. Jadi itu adalah tidak ada dalilnya, dan belum tahu dalilnya itu perbedaan yang luar biasa besar. Sehingga jangan katakan tidak ada dalilnya, katakan belum tahu dalilnya. Hanya ulama-ulama selevel Syekhul Islam yang sudah mencapai derajat Syekhul Islam, dan bukan cuma Ibnu Taimiyah ya, banyak yang lain yang boleh mengatakan itu. Karena penguasaan mereka terhadap dalil itu memang demikian. Sehingga mungkin sebagian, ini sebagiannya, para penceramah itu ada yang mereka mengutip plek-ketiplek perkataan Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakanlah tidak ada dalil dalam Al-Quran dan tidak ada dalilnya dalam syariat. Nah itu kalau level Ibnu Taimiyah yang bilang begitu ya boleh. Karena beliau demikian menguasai. Tapi kalau misalnya kita nggak boleh meniru ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah secara plek-ketiplek. Karena penguasaan kita terhadap dalil beda dengan penguasaan Ibnu Taimiyah terhadap dalil. Ya. Kita mungkin tafsir Al-Quran saja belum ada yang hatam. Kan hatam 1. Hatam kita terjemahannya belum hatam. Ya, terus sudah berani mengatakan tidak ada dalilnya. Nah, nggak boleh begitu. Jadi kuncinya dalam masalah wa la ya'budallaha illa bima syara, tidak beribadah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, sing penting ada dalilnya dan sahih. Dan ada ulama menunjukkan pendapat yang mu'tabar, pendapat yang diterima di kalangan ulama. Meskipun mungkin bukan satu-satunya. Meskipun mungkin beda dengan amalan yang lain. Silahkan amalkan. Karena fikih itu fleksibel. Sesuai dengan dugaan, sesuai dengan pemahaman seorang nyampainya kemana. Sehingga nanti akan perbedaan penafsiran. Ya, itu dibuka ruang untuk itu. Kalau fikih itu dibuka ruang untuk berbeda. Ya, sehingga sebagian ulama benar ya dalam masalah sebutan ikhtilaf fi ummati rahmah, dan perbedaan di umatku adalah rahmat. Ini dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam pembukaan kitab Al-Mughni. Ya, dan juga dalam kitab Lum'atul I'tiqad di akhirnya. Maka ikhtilafu ummati rahmah ini adalah perkataan para ulama fikih sebenarnya. Dinukilkan oleh ulama fikih bukan hadis, tapi maksudnya adalah perbedaan dalam masalah fikih itu rahmat. Kenapa? Karena nanti keadaan-keadaan tertentu akan memaksa kita untuk mengambil pendapat atau mengambil hukum yang biasanya kita nggak ambil. Ya, jadi kita biasa mengambil pendapat ini, tapi di satu kondisi, misalkan hidup kita berubah ekstrim, sehingga kita udah nggak bisa untuk mengambil pendapat itu. Karena keadaan tidak mendukung kita, kalau ngamalin itu akan terkena masyaqqah yang berat. Sehingga kita berpindah pada pendapat yang lain. Dan itu diperbolehkan kalau dalam fikih. Karena kita nggak bisa memaksa untuk mengamalkan satu pendapat. Gitu. Contohnya banyak. Ya. Misalkan yang paling bisa jadi dilema yang sering saya contohkan itu, misalkan ada seorang akhwat mengambil pendapat tidak boleh safar dengan mahram. Kemudian ada sebagian ulama yang membolehkan safar tanpa mahram dengan syarat. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan ada seorang janda, misalkan seorang perempuan menikah, kemudian tiba-tiba suaminya meninggal, terus karena dia janda punya anak, biasanya dalam tanda kutip kurang laku ya untuk dinikahi. Kan kalaupun dinikahi pun jadi yang kedua misalkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau si janda cuman punya satu pekerjaan, yang itu menuntut dia untuk safar tanpa mahram, apakah dia boleh berpindah dari pendapat yang dulu pendapat yang ini? Nah, itu adalah suatu kasus fikih yang harus ditinjau dengan hukum fikih. Tidak bisa kita gunakan hitam putih di situ. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi real di masyarakat. Hidup enak, tiba-tiba suami meninggal, terus si janda harus kerja. Dia menikah lagi mungkin nggak mungkin. Nawarin diri juga mungkin tidak ada yang berminat. Dan dia harus bekerja, ternyata menuntut dia mungkin sekali dua kali harus safar tanpa mahram. Nah, itu bagaimana? Nah, itu dan juga banyak kasus-kasus lain di masyarakat yang ternyata tidak bisa kita hukumi dengan hitam putih. Sehingga fikih itu ketika ada ikhtilaf, ketika ada perbedaan, itu rahmat. Kenapa? Karena ketika keadaan kita terpaksa untuk sesuatu, kita boleh untuk mengambil pendapat lain yang lebih ringan. Agar kita bisa terus dalam koridor syariat.
Kita mengambil sementara mungkin pendapat yang ringan dulu, agar kita sampai mungkin keadaan stabil, nanti kita berpindah ke pendapat yang lain. Seperti beberapa pendapat masalah e-money mungkin, yang pebisnis, akan lebih ringan, karena fatwa-fatwa dalam masalah muamalah kontemporer itu banyak. Ada yang mungkin haram mutlak, ada yang dengan syarat, ada yang ini. Nah, mungkin ketika dia bisnis, lebih mudah yang mana? Amalkan saja yang itu. Karena ketika dia berbisnis kan tidak tentang dia, tapi tentang karyawannya. Dia yang harus menggaji karyawannya. Kalau dia ngikutin satu pendapat, mungkin bisnisnya akan rugi besar misalkan. Dan nanti bukan cuma dia saja yang kena dampak, tapi orang-orang yang kerja sama dia. Sehingga dia harus mengambil pendapat yang lain. Tapi itu dengan tujuan agar dia tetap dalam koridor syariat. Nah, seperti itu. Sehingga dalam masalah. Allah yubadallah illa bima syara, ini luas. Ya. Saya agak panjang di sini karena biasanya orang-orang yang baru, ya baru-baru, itu mungkin baru ngaji, atau mungkin baru ini, sering memandang sipit, memandang sini terhadap amalan orang lain, itu tidak boleh. Selama ada dalilnya, selama ada pendapat muktabar yang mendukung itu, boleh untuk diamalkan. Karena fikih itu fleksibel. Dia untuk membantu kita beramal syariat, bukan mengekang kita dalam syariat. Beda. Fikih itu membantu kita untuk beramal, bukan untuk mengekang. Ya, bedakan. Nah, kemudian wadalilu shalah wa zakat tafsir tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, kenapa ini digabung tiga ini? Karena syahadat, salat dan zakat itu adalah cuman tiga ini yang seseorang boleh diperangi. Ya. Ini adalah amalan yang seseorang tuh boleh diperangi ketika meninggalkannya. Syahadat oke, jelas, karena kan memang harus muslim. Salat itu kafir. Kalau ninggalin salat itu kafir. Kemudian zakat seperti Abu Bakar dulu memerangi orang yang zakat karena ini berkaitan dengan hak kaum muslimin, gitu ya. Hak fuqara. Nah, kemudian sholat itu ada para ulama, ya pendapat para ulama itu, walaupun Hanabilah dan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat, ya secara kulliyah, secara total, maka dia dikafirkan. Ya, meninggalkan sholat itu benar-benar tidak sholat sama sekali. Ada masih bolong-bolong, makanya sebagian ulama mengatakan masih muslim. Tapi kalau benar-benar nggak sholat sama sekali, nggak pernah terlihat sholat, maka dia sudah kafir. Kemudian ada pun pendapat para ulama yang lain, seperti madhab yang lain, pun sama, dan mereka pun harus dibunuh, meskipun tidak dikafirkan, tetap harus dibunuh. Karena orang seperti ini adalah penyakit. Jadi akan menjadi penyakit bagi masyarakat. Orang yang tidak sholat itu menjadi penyakit bagi umat Islam yang lain. Nah, kalaupun Hanabilah dan jumhur ahli hadis yang mengatakan bahwa ini harus dibunuh karena dia sudah kafir. Adapun jumhur mazhab yang lain, Syafi'i, Hanafi dan Maliki mengatakan harus dibunuh, tetapi tidak kafir. Sehingga setelah itu disolatkan. Tetap disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi dua-duanya sama, harus dibunuh. Orang yang ninggalin sholat itu harus dibunuh. Karena menunjukkan bahwa sholatnya adalah ibadah yang luar biasa kuat, yang luar biasa agung. Karena ini adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya secara langsung cuma di sholat saja. Jadi kalau sudah meninggalkan hubungan dengan dia, antara dia dengan Allah, yang ada cuma ada pada sholat saja. Doa juga ada, tapi tidak ada yang selangsung hubungan dengan sholat. Karena sholat itu seakan-akan kita ngobrol dengan Allah. Kalau dia sudah meninggalkan itu, maka apa gunanya dia mengatakan KTP saya muslim? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena ikrar, pengakuan itu butuh bukti. Dan bukti yang paling minimal, para ulama mengatakan sholat. Kalau dia masih sholat, meskipun nggak bayar zakat, nggak saum, nggak haji, masih muslim. Ya, tapi kalau dia nggak sholat, nah ini, meskipun dia bakar zakat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, nggak muslim. Harus sholat. Karena sholat itu hubungan manusia dan Allah. Manusia antara hamba dan Rabbnya. Kalau dia bisa meninggalkan itu, apa yang tersisa dari dirinya? Nggak ada. Ya, dan itu zakat. Zakat, ya tadi sudah dihubungkan, ini adalah karena dia selalu disandingkan antara sholat dan zakat, sehingga dia masih punya hubungan yang setingkat dengan sholat. Kemudian, wadalil siyam qauluhu ta'ala ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi
saum itu bukan cuma di kita, tapi agama yang lain pun, agama lain, umat-umat yang sebelum kita, ya, umat-umat sebelum kita pun puasa. Dan fungsinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saum itu, terutama saum sunnah, dia adalah ibadah yang enggak kelihatan. Ibadah yang enggak kelihatan. Kita baru tahu seorang puasa itu kalau kita tanya biasanya. Sehingga dari luar kita enggak kelihatan. Sehingga dia bertakwa. Bertakwa itu dikejarnya dengan sesuatu dengan ibadah-ibadah tersembunyi. Nah, kalau mau cepat bertakwa, amalkan amal-amal tersembunyi. Kemudian ada haji, walillahil hajju qawluhu ta'ala, lillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan haji ini wajib. Nanti kalau kita punya uang yang cukup kita berhaji, maka memang wajibnya haji dulu. Dan ini setelah kita menyelesaikan semua kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan keluarga, pendidikan anak gitu ya. Kemudian pokoknya semua kebutuhan primer selesai saat itu, yang berhubungan dengan saat itu. Nah, kalau ada lebih dan itu bisa untuk haji, maka haji. Umroh dulu kalau nggak cukup uangnya dan cukup untuk umroh, maka dia wajib umroh. Ya, karena ibadah. Ini udah selesai semua buat bayar sekolah anak, buat bayarnya udah selesai semua. Ya, misalkan untuk kebutuhan primer semua sudah selesai. Nah, ada sisa dan sisa ini cukup untuk umroh. Cukup untuk umroh. Nah, sebagian ulama ada mengatakan kalau misalkan dia pekerjaannya ya menuntut dia untuk tidak bisa haji dan umroh, maka dia dapat uzur. Contoh misalkan pekerjaan yang kebetulan dia sudah habis cuti. Nah, kalau misalnya dia cuti, dia dipecat misalkan, maka boleh untuk mengundur supaya dia dapat cuti. Ya, karena sama saja ya, kalau misalkan dia haji, meninggal pekerjaannya sehingga dia dipecat, pulang jadi pengangguran, nah itu bukan hikmah syariat seperti itu. Syariat itu tidak mempersulit ya. Syariat tidak mempersulit. Jadi kalau misalkan kita haji, nah pekerjaan kita tidak, misalkan untuk memberikan izin untuk haji, ya, dan kita nggak punya skill lain selain pekerjaan itu, maka kita masih punya uzur sampai kita mampu untuk meninggalkan pekerjaan dan kita pulang masih dalam keadaan bekerja. Lalu kita pulang masih dalam keadaan punya penghasilan. Gitu. Karena haji lebih rumit ya dibanding umroh. Ini ada di detail-detail seperti ini ada di kitab fikih, sehingga setelah tauhid, ini sering saya tekankan lagi kalau ngajar tauhid, setelah tauhid itu berfikih yang benar. Itu berkaitan dengan amalan hati. Adapun dengan amalan badan harus fikihnya benar. Dan fikih yang benar itu tidak perlu berhab. Dalam artian tidak perlu kita mendalami materi secara totalitas. Cukup untuk kita beramal sehari-hari cukup. Ya, Anda mau jadi Hanbali, Anda mau jadi Maliki, Anda mau jadi Syafi'i, Anda menjadi Hanafi, silakan. Tidak ada masalah. Apalagi orang-orang awam yang mungkin dia tidak punya waktu untuk mendalami. Karena mendalami fikih itu berat, ya, berat sekali. Ya. Anda tidak mau jadi ustadz juga, nah maka tidak perlu. Tapi kalau penuntut ilmu mau pengen jadi ulama harus bermadhab. Ya, harus bermadhab dulu. Karena dia masalah kalau membangun fikih di atas madhab itu, ini masalah konsep nanti, masalah mindset. Ya. Karena kalau berfikih tidak mengikuti madhab, nah itu biasanya nanti akan muncul hukum-hukum yang nyeleneh biasanya. Yang aneh-aneh karena pondasinya tidak kuat. Biar kalau untuk orang awam, masyarakat tidak perlu bermadhab, karena yang penting mereka beramal dengan baik. Ya, karena yang dibutuhkan untuk masyarakat itu yang penting dia tauhidnya oke, amalannya bagus, terus dia punya kajian yang dia ikuti untuk senantiasa membersihkan diri, tasbih nafas, dan istiqomah di atas itu sudah cukup bagi orang-orang awam. Bagi masyarakat secara umum, mereka cukup seperti itu. Jadi kita tidak boleh juga memaksakan mereka harus bermadhab dan lain-lain, enggak. Yang penting mereka bisa beramal, selesai. Adapun para penuntut ilmu, adapun para yang mau menjadi ustadz, ya, menjadi ulama, maka tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan yang lebih baik untuk belajar fikih kecuali lewat madhab. Itu pun apapun, mau Syafi'i silahkan, mau Hambali silahkan, mau Hanafi silahkan, mau Maliki silahkan, nggak masalah. Ya, tapi kalau berfikih yang baik itu tidak harus bermadhab, tapi kalau mau menguasai fikih, maka tidak ada thariqah lain selain madhab. Gitu. Nah, itu masalah rukun Islam, dia berkaitan dengan amalan luar. Ya, dia amalan luar.
Nah, mana martabat tsaniyah al-iman. Martabat yang kedua itu iman. Nah, iman itu adalah qaul wal amal. Jadi ada perkataan dan perbuatan. Nah, qaul ini berkaitan dengan hati, qaul lisan dan qaul hati. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-qaul bil lisan atasdiqu bil jinan wa amal bil arkan. Ya. Jadi dia perkataan lisan, perkataan hati dan perbuatan ya yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi dia naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Nah, jadi iman itu dia berkaitan dia adalah amalan hati yang berkaitan dengan amalan badan. Ya, jadi iman itu mengandung Islam. Jadi iman itu harus setelah Islamnya selesai dulu, baru bisa naik ke martabatul iman. Nah, ini berkaitan dengan hati. Tapi hati ini yang dia diekspresikan atau ya dimunculkan dengan amalan perbuatan. Karena percuma dia di hati tapi tidak muncul dalam perbuatan. Ya, itu bukan iman namanya, itu cuma ngaku-ngaku saja. Ya. Jadi iman itu adalah qaulu bil lisan, tasdiqu bil janan, wa amal bil arkan, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Naik dengan taat dan turun dengan maksiat. Nah, bagaimana ya? Nah ini biasanya jadi permasalahan, kenapa seseorang tuh bisa futur padahal dia nggak bermaksiat? Itu problem. Itu problem biasanya. Dan sebagian orang mungkin nggak paham jawabannya seperti apa. Hanya ngerti. Nah, hati itu ya, yaitu kalau kita asupi, ya dia memiliki asupan ibadah, misalkan ibadah-ibadah tertentu. Nah, maka dia akan naik terus. Ya, dia akan naik terus. Itu dengan kadar yang konstan. Kita sudah punya amalan, set amalan tertentu. Gitu ya, set amalan tertentu tiap hari. Nah, itu kalau kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah iman kita akan terjaga. Ya. Tapi ketika kita kehilangan ritme itu, nah, futur itu dimulai dengan kita meninggalkan beberapa ritme ibadah. Jadi maksiat itu tidak langsung datang. Ya, maksiat itu tidak langsung datang seketika. Tapi dimulai dengan kita meninggalkan amalan-amalan yang mungkin sederhana. Yang sebenarnya itu sudah bagian dari rutinitas amalan kita setiap hari. Jadi futur itu tidak muncul kok saya nggak bermaksiat, tapi kok futur gitu. Jadi kita mungkin akan merasa di satu titik mau ibadah susah, tapi sebenarnya kita nggak bermaksiat juga. Dan kita belum mungkin masuk ke dalam maksiat, tapi kita sudah mulai diberikan tanda-tanda oleh Allah berasa iman kita nggak sama. Nah itu itu terjadi ketika kita meninggalkan amalan-amalan ibadah yang sudah biasa di rutinitas. Karena misalkan kita beramal dengan 10 amalan dalam sehari, ya, seperti zikir pagi petang, kemudian baca Quran, kemudian sholat sunnah. Nah, ketika kita hilang 2, 3, nah biasanya asupannya masuk 10 ke dalam iman kita, sekarang sisa 7. Maka iman kita nggak akan sama. Iman yang kemarin, iman sekarang beda. Iman yang sekarang ketika sudah dikurangi ya turun. Nah, semakin kita mengurangi ketaatan kita, iman kita akan turun terus. Nah, jadi ketika kita mengurangi ibadah, keimanan otomatis turun. Jadi keimanan tidak hanya turun karena maksiat, tapi karena ketika mengurangi ketaatan, keimanan akan turun. Nah, bariernya yang dikatakan oleh Nabi, kalau dia mungkin sedang masa futur, ya maka kita tetap menjaga ibadah wajib. Nah, itu kita akan terjaga dari kekafiran kalau dari itu. Tapi kalau sudah hilang imanan wajib, ya sudah, biasanya sudah tinggal masuk menjadi bebas kepada kemurtadan. Nah, maka ketika kita mengurangi ibadah, itu lama-lama kita akan futur. Mungkin nggak akan terasa. Jadi itu saya lupa, tapi itu Imam Ahmad yang menyatakan bahwa kalau kita sudah biasa melakukan ibadah, kata beliau, kemudian kita mengurangi ibadah tersebut, nah maka nanti iman kita akan turun. Nah, jadi kalau kita sudah punya set ibadah, nah itu usahakan istiqomah. Terus tambah tentunya. Nah, karena iman itu harus terus diberikan asupan. Kalau nggak diberikan asupan, dia akan turun. Jadi kalau misalnya seorang biasa ngaji, bisa ikut pengajian, gitu, ikut kajian. Nah, ketika dia meninggalkan itu, mulai. Itu akan mulai berkurang. Misalkan dia rutin, mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ketika dia tinggalin satu, sisa satu, itu akan beda. Ikut 3 dan ikut 1. Dengan alasan, yang penting saya masih menuntut ilmu. Oke, tapi Anda tidak akan dalam keadaan iman yang sama dengan ketika Anda
3 kali seminggu ke kajian. Itu akan beda sekali rasanya. Dan hanya orang yang sehat yang bisa merasakan hatinya sedang sakit. Nah, jadi ketika kita masih sehat, hati kita bisa merasakan naik turunnya iman. Dan kalau kita sudah biasa mengecek iman kita mungkin terus melihat keadaan iman, maka itu akan berbeda. Dengan orang yang sakit yang tidak peduli dengan keadaan imannya. Tahu-tahu dia dan kekafiran hanya tinggal setipis kertas. Itu kalau dia masih dapat hidayah dari Allah. Kalau enggak, tahu-tahu udah masuk ke dalam kekafiran dan dia tidak sadar. Dan merasa seakan-akan dia masih dalam keadaan keimanan. Itu terjadi. Maka hati-hati dengan keimanan kita, jaga. Bahwa pitun sab'una syu'bah, dan ini ada 73, ada 70 lebih. Ya. Dan sebagian ulama berusaha untuk menulis amalan termasuk dalam 70 lebih ini, tapi sebagian ulama mengatakan agak sulit untuk menetapkan benar-benar cabang-cabang keimanan ini secara tepat 70 ini. Dan Nabi cuma menyebutkan 3, yang berdasarkan hadis Nabi, Allah qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah cabang iman yang tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah memindahkan meninggalkan adza ya dari tariq, itu maksudnya halangan dari jalan. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Dan haya itu bagian dari keimanan, dan malu itu luar biasa akhlak yang mahal di zaman ini. Akhlak yang mahal sekali di zaman ini. Rasa malu. Malu kita. Dan malu itu secara umum menghasilkan kebaikan. Kecuali malu untuk beribadah, malu untuk bertanya. Ya. Malu karena teman, sehingga dia meninggalkan ibadah. Nah, itu bukan malu yang baik. Tapi secara umum, rasa malu itu adalah barrier ya, adalah pertahanan agar seseorang bisa tetap berada dalam kebaikan. Mengeluarkan sita, dan rukunnya ada 6. Ya, untuk minubillah, beriman kepada Allah. Kemudian malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusulihi, dan rusulnya, wa yaumil akhir, dan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, sebelum itu, iman dan Islam, nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa iman dan Islam itu sama. Sebagian ulama ada pendapat bahwa iman dan Islam itu sama. Tetapi iman dan Islam itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Banyak orang-orang Badui itu berkata, saya sudah beriman loh. Tapi Allah bantah langsung, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kamu kepedean bilang kita sudah beriman. Katakan saja qalu aslamna, kita sudah masuk Islam, kita sudah menjadi seorang muslim. Baru level bawah, level 1. Walam yudkhilul imanu fi qulubikum. Dan belum masuk iman ke dalam hati mereka. Hati kalian gitu maksudnya. Jadi dia ada perbedaan. Ya. Jadi iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, adapun ketika ya dalam syariat atau dalam dalil ya dalam teks wahyu mengatakan Islam saja atau iman saja, nah maka itu mengandung yang lain. Ini menunjukkan kandungan, ketika Islam dikatakan Islam, maka itu mengandung kandungan iman. Ketika iman dikatakan iman, maka itu mengandung kandungan Islam. Ketika mereka dikatakan satu persatu. Nah, ketika mereka bergabung dalam suatu frasa, maka Islam maksudnya adalah perbuatan zahir, dan iman adalah perbuatan batin. Perbuatan batin. Dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam martabatul iman? Nah, dalam ayat ini mengatakan walam yudkhilil iman fi qulubikum. Ini berkaitan dengan qalb, berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Nah, maka keyakinan dalam hati ini itu berkaitan dengan ilmu. Sehingga seseorang bisa naik level. Nah, jadi muslim itu dia sekedar beribadah. Nah, bagaimana dia bisa masuk menjadi seorang mukmin? Ya, bagaimana dia? Maka dia harus menghayati ibadahnya. Seperti kita singgung kan ya. Akidah yang baik itu akan mendorong seorang untuk menghayati ibadahnya. Nah, maka ketika kita sudah mulai bisa menghayati ibadah kita, maka kita sudah mulai masuk ke dalam martabah iman.
Ya, ini tidak bisa kita menghayati ibadah kita dengan penghayatan yang benar, ya, bukan sekedar menghayati tanpa ilmu. Nah itu, maka penghayatan yang benar itu didasari ilmu, didasari dengan mempelajari, ya, kenapa ibadah-ibadah ini dilaksanakan, menghayati bagaimana ini berkaitan dengan syariat. Nah, sehingga ketika kita pengen masuk ke dalam martabatul iman, ya, maka kita memulai dengan memahami hakikat-hakikat dari syariat Islam. Dimulai dengan menguatkan rukun iman yang 6. Ya, tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan seluruh rukun iman yang 6 ini akan mendukung kita untuk berislam dengan lebih baik. Islam dengan lebih baik. Jadi ketika kita sudah mulai menghayati iman kepada Allah, menghayati iman kepada malaikat, menghayati iman kepada kitab, menghayati iman kepada Rasul, menghayati iman kepada iman akhir, dan juga qadar, maka secara umum, ya, penghayatan kita terhadap amalan sehari-hari, mau ikut sholat, zakat, puasa, haji, mulai amalan-amalan yang sunnah, seperti sholat sunnah dan lain-lain, maka akan berbeda. Ketika kita mengilmui semua ini dengan keilmuan yang benar, maka masuk ke dalam penghayatan. Kita mulai menghayati. Nah, sehingga kunci untuk naik level itu pertama dimulai dengan ilmu tentunya. Dimulai dengan ilmu. Nggak bisa seseorang masuk ke dalam martabat iman kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Nah, dan disinilah teman-teman yang sedang belajar sekarang. Mulai belajar ilmu. Ya, bagaimana kita mau naik level bersama tentunya. Nah, belajar akidah seperti ini itu akan mendukung penghayatan kita menjadi kepada amalan nanti itu lebih baik. Ya, tentu membaca tafsir Al-Quran, ya, membaca kisah-kisah para ulama, nah, itu pun akan membantu kita untuk menghayati ibadah-ibadah kita dengan lebih baik. Sehingga ini adalah salah satu, ya, dari banyak cara untuk kita bisa membantu kita menghayati ibadah, membantu kita lebih meyakini keimanan, meyakini agama Islam, sehingga masuk pada martabatul iman. Inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Maka iman mereka, penghayatan mereka terhadap agama ini kuat sekali karena keilmuan mereka datang langsung dari Rasulullah SAW. Sehingga iman kita dan iman para sahabat tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa sama karena para sahabat dapat keilmuan syariat langsung dari Rasulullah, sedangkan kita dari selain Rasulullah SAW. Itulah kenapa sahabat itu mereka sudah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana asar yang sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa sahabat itu mereka adalah orang-orang pilihan. Jadi Allah melihat hati-hati yang baik, maka Allah menemukan hati terbaik adalah Nabi Muhammad. Kemudian jadikan Rasul terakhir. Kemudian setelah para nabi dipilihlah kaum yang mereka punya hati terbaik untuk membersamai nabi terbaik. Maka dipilihlah para sahabat untuk oleh Allah untuk membersamai nabi terbaik. Dan insyaallah pembahasan rukun-rukun iman kita akan lanjutkan di pekan depan di hari Rabu insyaallah. Nah, berarti mungkin kita akan ada 2 pertemuan lagi. Karena ini baru masuk rukun iman dan ihsan, kemudian nanti sebagian di 3 dan sekitar 2 pertemuan lagi insyaallah akan selesai dalam 2 pekan ke depan. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.